pada sepertiga malam. Karya Ika Zardi Saliha. Sunyi yang intuisi pada sepertiga malam. Di ruang kecil bertiang takbir, serasa bersimpuh di Baitullah. Jiwaku terbang bersama zikir angin. Aku sebutir debu di hamparan pasir, sering merasa sebesar gurun. Aku rumput Fatimah, sering merasa setinggi langit. Pada sepertiga malam, kutemukan usiaku terombang-ambing di jalan. Pada taut sujud, ku gantungkan samudra harap. Pengasih 17 April 2020. Sudah lebih dari 1 tahun sastra bulan purnama di tengah pandemi. Artinya bahwa sastra purnama, bulan purnama yang biasanya diselenggarakan secara offline, kali selama pandemi diselenggarakan secara online. Dan seperti biasa juga sejumlah penyair dari berbagai kota hadir dalam sastra bulan purnama melalui seri Putri Dimprong. Bulan Mei ini sastra bulan purnama memasuki seri 116 dan Putri Dimprong seri 16. Itu artinya memang sudah 1 tahun lebih sastra bulan purnama berbarengan dengan pandemi COVID-19. Bulan Mei ini meluncurkan antologi puisi yang diberi judul Hujan Pertama di Bulan Purnama. Antologi ini merupakan seri sastra tembi keempat yang setiap tahun dan di bulan Mei menerbitkan buku antologi puisi yang diambilkan puisi-puisi yang ditayang melalui Tembinet atau sastra atau rumah budaya tembi.com. Ada 52 penyair yang terkumpul dalam antologi ini dari berbagai kota. Ada dari Lampung kayak seperti Isbedi Setiawan, ada dari Semarang kayak Heru Nugroho, ada dari Surabaya, dari Jakarta, dan dari Sragen, dari kota-kota dan dari kota-kota lain. Tentu juga dari beberapa dari Yogyakarta. Mereka akan membacakan maksimal 2 puisi karena ada banyak penyair yang tampil. Supaya tidak menjenuhkan, kita batasi maksimal 2 puisi akan mereka bacakan. Tapi ada beberapa yang memilih 1, ada yang membaca 2 puisi dengan gaya yang berbeda-beda. Mari kita nikmati, kita lihat penampilan mereka dalam acara sastra bulan purnama Putri Dimprong seri 16. Mari kita nikmati bersama. Terima kasih. Antara kopi, aku, dan merindu. Karya Yuliani Kumudaswari. Tak lebih
lebih 10 menit. Didihkan air dan segelas kopi. Tak serupa semuncung gula yang sibuk kau timbang-timbang. Mungkin bisa kau pilih cara rumit, Vietnam drop, French press, Turkish coffee, dibanding kopi tubruk yang tak jua siap. Sementara yang menggangguku semata bayang caramu menyesal dan meraup pekat legam kopi menjadi bayang kelam di bola matamu yang tak pernah sempurna purnama. Mungkin lidahku terlalu fasih menyecap pahit yang bertahan, atau barangkali hasratku terlalu lasak, tak terbebat, liar menyulur imaji bersama atau tanpamu. Seraya mengingat percakapan-percakapan di rentang seduhan satu dan yang lain, lalu sibuk menebak rupa ampas yang tersisa. Dirimu dan segelas kopi yang murung bersama berdepa-depa jarak yang senantiasa gagal terpangkas. Di beranda senja samar menyeruak, jingga yang tak lagi ranum dan musik yang tertinggal jauh. Kubayangkan lengkung senyummu bermekar, kemuraman mengapung sarat. Aku rindu. Semarang, Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya akan membacakan satu puisi dari antologi Hujan Pertama di Bulan Purnama. Masa kecil. Di mana masa kecilku? Main bersama hujan. Tubuhku basah lumpur. Dari tanah lapang tak ada rumput. Di mana masa kecilku bersama hujan? Berhujan-hujan tak pernah takut hanyut. Dihanyutkan. Karena tak kusaksikan banjir, tubuhku menjelma sepi, aku mengalir. Tidak ada akar, aku tak tersangkut. Di mana masa kecilku? Dalam guyuran hujan, tak perlu payung, aku telanjang. Burung menancap langit. Jejakku membekas di tanah lapang. Tanpa perahu, aku tak perlu perahu. Tanpa genangan, tidak ada haru. Di mana masa kecilku?
ruang-ruang dalam hujan, tanpa impian duka lara. Karanganyar, 17 Januari 2021. Dua gelas wetangku, karya Siti Dwi Sukihati. Dua gelas wetangku, hangatkan rasa rindu. Masa lalu tidak pergi, canda tawa menyertai. Dua gelas wetangku dan pisang kepok rebus mempertemukan kita antara Aceh dan Jawa. Dua gelas wetangku, area makam raja-raja, kita berbagi cerita, kawan sahabat di Perteku. Bantul, 3 Januari 2021. Pantai Parangtritis, karya Sriwijayati. Sejuknya udara pagi di pantai, hangatnya matahari menemani. Suara gelombang mengisi hari, seperti gelombang doaku semalam tak pergi. Bukit-bukit karang kokoh berdiri indah menawan. Terdengar suara gemuruh ombak air, laut berbuih putih. Ombak bergulung-gulung memecah indah bak mutiara. Di kejauhan perahu nelayan menerjang ombak. Burung camar terbang rendah kepakkan sayap, mencari cintanya yang hilang terbawa derunya ombak. Deburan ombak datang dan pergi seperti kehidupan, duka, derita berganti. Angin laut menerpa wajah-wajah ceria. Anak-anak berlarian bahagia menyerta. Aku tak sendiri, bahagia bersama keluarga. Seperti kanak-kanak tak mengenal duka. Bantul, 11 November 2020. Senja di pelabuhan hati. No. Aku sendiri berjalan di antara sampan dan tiang-tiang, menemui laut yang birunya seperti cinta. Tak ada yang bisa menebak kedalamannya. Camar telah pergi atau pulang. Di antara potongan-potongan ranting, kakiku telah terdampar pada belenggu-belenggu rindu. Tak ada yang bisa aku eja selain teduhnya matamu yang telah menina bubuhkan aku. Di tengah lautan, kapal masih berdiam menunggu sandaran. Matahari telah mulai memerah di telan laut yang debur ombaknya seperti suara nyanyian pilu. Angin membiarkan ilalang yang enggan berterus terang. Betapa rindu terpasung dalam kesendirian, jangkar tak juga terangkat. Lampu-lampu menyala, memberi pertanda malam sebentar lagi tiba. Tak ada kepulangan dan kepergian, sebab siang dan malam silih berganti untuk datang. Tak ada cinta pada dermaga ini, meski rindu telah sering merasuki. Klaten, 17 Desember 2020. Malam, puseka darah luka, terkoyak manis kata, pedih tiada terkira.
luka menyayat dada. Kau di alam nirwana mengenang indahnya cinta. Selaksa janji mendera, tengah malam aku terjaga. Masih pedih dada ini, kelak akan sembuh sendiri. Jiwa pasrah sepenuh hati. Ceritaku tentang dewa dewi lenyap di bawah mati. Pagi pasrah pada matahari, seorang lelaki dikubur sunyi. Bantul 2019. Terima kasih. Rinduku pada Sri Harjo, karya Sriwijayati. Ketika pagi menjemput matahari, udara sejuk merasuk jiwa. Langit indah, awan putih, Bukit Sri Harjo tampak megah. Pepohonan tinggi menjulang di hutan, bukit berbatu mengagumkan. Jalan berliuk di tepi Sungai Oyo, kendaraan melaju perlahan. Batu-batu putih menghiasi tepian sungai, jernih mengalir berombak kecil. Sayuran menghijau di sawah-sawah, cabai, jagung, ketela pohon, terong, amboi indahnya. Kupetik cabai merah. Rasa rinduku pada Sri Harjo, rindu pada bening air mengalir, seperti rinduku pada bulan. Bantul 9 November 2020. Terima kasih. Mengapa harus sembunyi lagi? No, aku tertampar ketika kau kabur tanpa kabar. Sungguh tak sepadan suara yang gahar dan suka membakar. Jangan jadikan aku tumbang atas kebenaran yang pada akhirnya hanya kumakan kesal dan sesal atas kata ucapmu yang hanya jejak. Di manakah kini engkau rapat bingung? Di balik ketiakkah atau di gedung? Jangan keluhkan damai dan mencipta limbung. Basahi jiwa ingin tenang tanpa harus terpenuh-penuh. Bermanfaatlah sebagai manusia agung. Klaten 2 Desember 2020. Matur nuwun. Di atas jembatan layang, karya Junaidi HS. Berdiri di atas jembatan layang, lelaki menjaring bayang lewat semburat merah mentari yang jatuh dalam genangan. Jalan panjang di bawah tampak lengang. Kita sedang perang. Kemanakah para petarung sembunyikan pedang, dan petualang tak henti berdendang. Mereka tak pernah tahu musuh sembunyi, liang-liang setiap pikiran kosong, tersesat di balik rambu larangan. Berdiri di atas jembatan layang, meramal pagi dalam cuaca terang. Penjaga gerbang tak lena meski luang, seperti gunung senantiasa tegak menjulang, mencatat
setiap kebimbangan. Adakah pejalan yang menyelinap mengantarkan lawan menguasai medan? Berdiri di atas jembatan layang, lelaki menjaring bayang. Perang kan usai sebelum siang. Tengadahkan tangan, sambutlah sepoi angin kasih sayang. Membelai lembut perlahan tubuh kita yang tak henti berjuang. Ngawi 14 Mei 2020. Tentang Angin, karya Junaidi AS. Angin pagi ini begitu santun, merunduk memberi salam. Kiranya yang mengenalku tetap anggun, tawaduk dalam senyum tanpa kalam. Angin pagi ini tak seperti kemarin siang, tersulut amarah dengan wajah garang, mengibaskan bulu-bulunya yang jalang dari kulit kering kemarau panjang. Apakah karena curah lebat hujan turun tadi malam telah menurunkan tensi dan temperamenmu menjadi sejuk dan ramah menyapa? Barangkali tak pernah kau duga musim tiba-tiba berubah. Kucuran deras dari langit telah membungkam mulut-mulut tanah rekah menganga. Angin pagi ini begitu sejuk dan lembut. Dinginnya membangunkan mimpi pohon mangga berbunga-bunga, berharap serangga tak usil mengganggunya. Angin pagi ini pelan membelai hati kita. Bisikan lembutnya menyembulkan harapan, terpancar dari salam sapanya. Suatu saat kan datang mengabarkan pohon mangga itu kan lebat buahnya. Tunggu. Entah pada deretan keberapa, aku dan engkau berada di ruang tunggu yang sama. Hiruk pikuk para pejalan pulang menuju terminal pemberhentian. Kita masih ada. Pintu yang selalu terbuka, pembebas ikatan terpenjara. Perjalanan tak pernah pupus, jantung rindu tak pernah lampus. Jarak pandang menjelma humus. Hela nafasku doa. Benar, sepi adalah rindu. Luapan hasrat menuju batu, tak tertebak arah jalan. Hujan merindukan perjumpaan, angin laut seolah mau. Di detakku namamu. Benarkah kita kalah dihempas keluh kesah? Kesepian yang menghukum, genggaman mulai alum, kenangan tak pernah salah. Ku basuh wajah
wajah hatiku. Lenyap senja ke Temaram, menghantar rebah ke pelabuhan. Segenap ruh riuh menggapai, lepas dari yang mengagumi. Ruang tunggu beranjak sepi. Kita hanyalah sunyi. 2020, puisi Indri Yuswandari. Sesudah kerusuhan. Sejak buku terpisah dari halaman zaman, aku seperti membaca sebuah hikayat tak pernah tamat. Pada lukisan wajah api yang terbakar perjanjian di atas tanah luka sesudah pertempuran. Huma matanya yang elang memanggil angin, menyimpul gaduh hasratnya samudra misteri. Kilau senyumnya tunduk pada pejam mata hati, mengikat hitam mimpi cintanya sampai ke kaki. Bertanya ia tentang nama dan usia yang terlupa setelah kerusuhan kota menjelma telaga. Meski jarak api menjadi niskala ketika bertatap muka, ia tetap bertanya, sebagaimana asmaranya Rahwana kepada Sinta. 2020, puisi Indri Yuswandari. Perjalanan kehilangan. Selongsong usia pada tanah tumpah ruah, seperti benih-benih gagal ditanam, mencari akar dari daun, dari bunga, dari sari, dari ranting, dari putik, dari dahan, dari entah. Musim bersembunyi di sekujur dusta. Di sini, di ujung usia yang sia-sia. Mengukir malam. Aki Budi Susanto. Kembali kepada malam, mengumpulkan bulir-bulir tercecer dari perjalanan waktu yang harus dilalui dan terjaga. Suka dan duka telah berlalu, menjadi kembang kehidupan, memberikan penguatan hati dalam menitih perjalanan menuju senja. Kembali kepada malam, angan mulai menyatu dengan malam, menyusun langkah-langkah lebih kuat untuk memberi warna esok. Keindahan yang tergambar bersama malam terlukis dalam kanvas putih dengan coretan yang penuh makna yang mengharap kita lalui untuk esok. Daratan Lor, Mei 2020. Kepada Sang Waktu, oleh Aki Budi Susanto. Saatnya merenung, sekarang bukan seperti dulu. Saatnya mengatur waktu, diri yang sudah menyatu, tak bisa seperti yang lalu. Hidup terus melaju, ego dibuang, hati dijaga. Rasa sakit
yang mendekat, senyum mengembang, hati terbuka. Daratan Nor, awal Juli 2020. Catatan kaki. Hanyalah sebaris kecil meringkuk sudut, bagai budak merunduk takut. Sesekali terbaca, namun lebih banyak terabai tanpa sabar. Siapa peduli? Hadirmu tak sebegitu berarti. Meski tanpamu, terasa seperti ada bangku kosong yang tak terisi. Meski sebarismu hanya sekedar basa-basi. Aksaramu hapus segala asumsi, meluruh kontradiksi. Siapa peduli? Kau digenggam saat kata tak ingin sendiri. Terulur sapa ketika kata digulung sepi. Hingga saat gelombang menyurut, hanyalah sebaris kecil meringkuk sudut. Merunduk takut, berpeluk kalut, berkalung 1000 carut marut. Jombang, 26 April 2019. D. Eros Sudarjono. Sebuah mantra hujan. Melintas jembatan tak seberapa panjang,
Lepas sore, gelap datang menjelang. Merambas sisi rel kereta tua, telusur tepian Kuma, berharap hujan segera tiba. Sesekali capung hinggapi ujung rumputan, belalang daun riuh berlompatan saat kaki-kaki kecil berlarian, riang nyanyikan senandung hujan. Udano sing terus nyambelo sing pedes, macao sing pantes, kuplukan sing ambles. Semacam lirik kegembiraan menyambut rintik curahan awan. Berkali kami ucapkan mantra itu, lalu hujan pun deras menderu, siramkan rindu. Dan kala hujan mulai mereda, kami ceburkan diri ke kali, membilas lumpur pematang sawah, bersorak meneriaki itik yang berbaris pulang. Di sana tersimpan sekantung tawa, juga seraup canda bahagia. Aku tak ingin menua, aku masih ingin berlarian menyambut hujan di ujung Huma, menikmati senja. Andai aku bisa. Jombang, 6 Maret 2019. D. Eros Sudarjono. Ibu, di bentang malam, saat mataku tak mampu terpejam, diam-diam ribuan kenang menerjang dan menghujam. Betapa jauh waktu yang telah kita lewati. Namun tanganku tak akan pernah mampu menyelesaikan catatan ini. Harus kuakui, kadang aku tak paham dengan sikapmu. Tak sekali dua membuatku memendam ribuan tanya. Namun saat semua telah tiada, kepahaman ini pun terasa sia-sia.
Ketika hujan setia datang, betapa rindu ini serasa ribuan jarum menusuk hati. Tak terasa ingatan melayang. Rumah kecil kita di desa yang kini teronggok sepi. Cita-cita usang, senyum dan tangis tinggal dalam kenang. Ibu, ku yakin kau selalu ada, tersenyum di saat aku tertawa, menghapus air mata di saat hatiku terluka. Seperti dulu, ketika malam-malam kita hanya berdua, menunggu saat cucu tercinta lahir ke dunia dengan segenap cerita bahagia. Ibu, tersenyumlah engkau di sana. Semarang, 20 Desember 2020. Sriyanti S. Sastro Prayitno. Aku hanya seorang pejalan. Aku hanya seorang pejalan, melintasi takdir dengan kaki lebam. Tapi tak hendak berhenti untuk menghadap, mencoba melenyapkan segala keluh. Jika kemarin aku berteriak dalam diam, meredam segala bentuk kekecewaan, begitulah caraku bertahan agar langkahku tak garang. Jika dulu sedu sedanku tak henti tergugu, menangisi kebodohan di masa lalu, itulah caraku berguru agar langkahku lepas dari ragu. Dan kini pun aku tetap berjalan. Didera angin, debu jalanan, terkadang hujan badai menerjang. Raga letih serasa tumbang. Tapi mentari masih bercahaya. Tak redup meski telah jelang senja. Dan kaki renta tetap melangkah meski patah-patah. Semarang, 17 Januari 2021. Sriyanti S. Sastro Prayitno.
Enes pribadi dalam puisi Daun Jambu. Aku ingin melihat lagi daun jambu samping rumahmu. Apakah masih berdebu atau gugur jejak-jejak lama oleh hujan Januari? Sekarang Galunggung terdiam, lain halnya Merapi. Oh, kehidupan, sungguh tak tahu aku. Wates 19 Februari 2021. Dahlia. Biarlah pasar lama itu hilang. Gadis manis itu juga telah pergi. Tapi aku masih mengenali lorong rumahmu. Hanya berganti warna pagarnya. Hijau pohon-pohonnya juga masih utuh. Teduh, damai dan tenteram, seperti dahulu. Di belakang rumahmu, jalur kereta menjadi ganda. Roda besi yang berat menggetarkan bumi kanan kiri. Merontokkan embun pagi, menyentuh pucuk-pucuk padi. Dadaku juga bergetar, hidup kembali. Dahlia, apa kau sudah lupa pemandangan itu? Gardu tempat kita berteduh masih terawat utuh. Rumah-rumah lama dan bengkel sepeda masih hangat bertetangga. Matahari hadir saben pagi menanti gadis manis kembali. Dahlia, jika itu pun terjadi, lihatlah pohon-pohon akan bersemi, angin mempertemukan putik bunga, menjadi harapan dari segala harapan, hidup menjadi lebih hidup, sampai bumi mempersilahkan kita. Aku tahu sebenarnya dadamu berongga. Tatap matamu tak bisa ku ingkari. Sekalipun bergelimang harta, kau pasti memilih tanganku yang nakal dan hangat, membakar laut perjalanan kita, sampai akhirnya kita menyerah pada ranjang kayu pagi hari. Dahlia, semuanya masih akan berjalan biasa. Merawat rumah kita masing-masing, membuka jendela, membuka rindu usia. Yakinlah kepadaku, nanti akan terbukti akhirnya
di muara menunggu cakrawala. Wates 27 Februari 2020. Edi Pranata, PNP. Setiap ia lempar sepi ke pinggir kali, setiap ia melempar sepi ke pinggir kali, berkali-kali kecipak air memantul dan menggema. Berapa lama lagi tangan maut merenggut jantungmu? Ah, pertarungan belum selesai. Malam masih menawarkan anggur, dan suara jangkrik itu, suara belalang itu, terus saja berorkestra serupa nyanyi kehidupan yang masih sangat panjang. Maka jangan bicarakan tentang tangan maut yang merenggut jantung. Tetapi mari kita tenggak anggur kehidupan yang menyala serupa api, membakar batu usia menjadi segala arang yang bernama kebaikan. Kebaikan. Jaspinka 2020. Puisi kedua. Terlanjur menyukai gerimis senja, dan engkau telah terlanjur sangat menyukai gerimis senja. Hatimu senantiasa berdebar ketika pelangi melengkung jatuh di ujung Bukit Sinawing, melewati rumah kecilmu. Sesaat kemudian langit merah cambu dan gerimis berhenti. Pelangi itu memecah, kadang serupa rindumu, kadang serupa suara jiwamu, kadang serupa setangkai Edelweiss, kadang serupa masa lalu yang jingga. Serupa rindu yang menyala-nyala. Tak ada yang bisa memahami kesukaanmu pada gerimis senja. Jaspinka 2020. Jika cinta. Jika cinta adalah rasa, membubung memenuhi asa, pendarnya isyaratkan kebahagiaan mengangkasa. Bak mentari pagi
menghangatkan karsa, menyapa tiap pasang netra yang berklausa. Jika cinta adalah anugerah, akan kusongsong hadirnya laksana fitrah, terlahir dari semurni-murninya fikrah, berpusat dari segala sumber girah. Sang Maha Cinta, tempatku berserah. Jika cinta adalah asa, ingin ku gantungkan setinggi-tingginya rasa pada Dia yang Maha Kuasa, penggenggam dan penentu tiap selaksa. Namun, jika cinta adalah keresahan, menimbulkan canggung tak berkesudahan, menggugah gejolak jiwa tak terelakkan, mengetuk kegaduhan sanubari yang merisaukan. Biar kutimbun saja, tenggelam bersama angan terpatri, meski perih terasa menyeri. Namun, jika cinta adalah fitnah, mengakibatkan dunia terkena seranah, bersama nestapa yang kian parah, lebih baik kukurung dalam ruang khazanah, kukungkung rapat dengan amanah, atau bahkan kumusnahkan saja hingga punah, raib dari negeri fana. Tapi jika cinta adalah pertemuan dari dua hati yang saling tertawan, merebak indah di lembah kesucian, hingga terdengar simfoni surga yang merdunian. Inginku merasakannya, mauku mengharapkannya, bersama doa dan sujud di ujung sembahku padanya. Pelangi Asal Sabila. Bacaan 29 Maret 2020. Adalah engkau, karya Budi Ejwi Parikesit. Engkau adalah bagian dari kehidupanku, akar pohon yang menjalar, batang tegak menjulang, daun rimbun mendedukan, bunga merekah mengundang pesona, atau bernas buah berisi yang kelak jadi pengganti generasi. Engkau adalah bagian dari kehidupanku, air jernih menyegarkan, bara api yang mampu memberikan kehangatan, semilir angin pengusir gerah sukma, atau langit biru tempat bercengkrama berjuta mega. Engkau adalah bagian dari kehidupanku,
bentang lukisan peradaban, puisi-puisi yang tak juga akan mati, taman sederhana pemberi kedamaian rasa, atau onggok kerinduan atas timbunan hamparan masa. Engkau adalah bagian dari kehidupanku, nyanyian merdu atas angan impianku, nada-nada dan irama gejolak jiwa dari kefanaan yang aku punya. Bumi Perdikan, Selasa jelang subuh, 3 November 2020. Puisi kedua berjudul Sebutir Bintangku. Sebutir bintangku menghias langit biru, terlalu jauh di atas awan, di balik pekat kerinduan. Saat sunyi menepi di bantaran pesisir, hati berdesir. Sebutir bintangku, adakah ia tahu jika kelopak cinta rona menghias bunga-bunga, tak akan layu terbawa luluh waktu. Di rimba mana benih tak sirna tumbuh mekar sepanjang masa. Sebutir bintangku di langit biru, tak pernah tahu samudra merindu. Di riak ombak mengalir saja, pada kegalauan hati hampa merebak. Bumi Perdikan, Sabtu pagi, 31 Oktober 2020. Terima kasih. Bersemi, aku tertunduk lesu sambil menghitung jeruji-jeruji yang mengitari rumahku dan membayangkan wajah-wajah mungil di sana, duduk di bangku tanpa sebaya di sampingnya. Tangan mungil dan senyumnya tak pernah hilang dari tatapan. Hidup bagai di penjara, menatap kamar kosong tanpa canda dan tawa. Tasbih dan kitab terurai dan terbuka. Cukup di rumah saja kau bangun misbahmu. Tak kalah megah ketika bersama mendaraskannya. Adalah pengabdianmu harus menahan dalam udara kejenuhan. Sumbangan di garda terdepan mematahkan cengkeram si corona. Biar sekejap sajalah di sini. Karena semua tercipta baik adanya. Tetaplah setia pada kehendak bersama. Mari siangi kekemarinan pada cerita yang terabaikan akan pulih di masa pandemi.
rindu segera terbayarkan. Larung lesumu dan lepaskan ke lautan semesta, karena jeruji akan bersemi. Action. Kepada Guru, karya Nursisto. Guru, jangan bebani ubun-ubunku dengan tumpukan batu. Walaupun kami terlihat gagah, sebab kami memeras keringat sudah. Demi pintamu Guru, mata kami yang kantuk tak mengatup, hati kami yang gerah puper ceriah, pikiran yang kacau terpancar keluar seperti kaca bersinar. Murid-murid adalah pemain sandiwara di wajah Guru, aktor pemuas hati. Walaupun nurani sejatinya was-was, cemas menangkap bayang selusin bahan ajar yang merah, kuning, tertangkap biru. Guru, kau tak salah, karena kau tidak bermain di panggung, melainkan menyemai harapanku untuk meniti buih dan naik gunung. Maka tak ada sepatah kata nan apik selain menatah prasasti ucapan terima kasih buat sang guru. Bantul 10 Mei 2020. Action. Penyanyi dangdut karya Nursisto melantunkan lagu bergoyang pinggul. Penyanyi dangdut melambungkan angan. Gaya erotis yang kenes dan seksi menstimulan buayan imaji, mengawangkan lambang, menggoda hati. Adalah bidari surga menjelma di panggung, mengiringkan hadir ke nirwana lewat kemayaan fantasi. Lupa darat, lupa laut, tumpah ruahnya angan melambung ke langit, menyemangatkan greget seluruh jiwa yang berjoget. Penyanyi dangdut tukang sulap tampil penuh kepalsuan. Rambut pirangmu mengkilat, tapi pinggul rampingmu bantal bersulam. Penyanyi dangdut undang buayan, gemerlapnya sepintasan menyorgakan rintih sengsara. Penyanyi dangdut kerja hiburan, manisnya secukup kembang gula kuluman, hilang sekejap, cepat lupakan. Bantul 23 Mei 2020. Membaca Jakarta. Di jalan-jalanmu yang selalu berempat mampat, acap kali lahir, nada-nada sumir, juga nyanyian beraroma menghujat. Namun, kau teramat sangat memikat. Gelombang urbanisasi berbondong menciptakan puisi dengan diksi-diksi bernafaskan surgawi yang mampu melenakan diri lalu berhalusinasi tentang mimpi-mimpi yang menjulang meninggi melewati tingginya Monas.
Di wajah kotamu, mengapa gedung-gedung itu seakan tak pernah rampung dibangun? Bahkan tiap kali aku bangun tidur, ada saja tanah nenek moyang yang diukur. Dan akan dibangun gedung perkantoran, mal, supermarket, ataupun swalayan. Bahkan tanah pekuburan tak luput digusur. Oh Jakarta, kau seperti surganya Indonesia. Ada kalanya air mata disulap menjadi rupiah. Sampah dan sumpah bisa diubah menjadi harta yang melimpah. Tangan tengadah pun bisa mendatangkan hujan rupiah. Itulah pesonamu, sungguhlah luar biasa. Orang-orang desa dengan sukarela mengadu nasib di sana, meninggalkan tanah kelahiran untuk mengejar arti sebuah kemapanan yang kadang luput dalam perhitungan. Jakarta serupa sang surya, cahaya dari segala sumber cahaya hidup. Segala makhluk berkumpul di sana demi hidup agar tak meredup. Bantul 2020. Di Simpang 5 Semarang, jalanan ini begitu ramai. Terlihat banyak persimpangan, membuat aku beringsatan, bahkan nyaris kesetanan. Banyak kendaraan saling lalu lalang. Aku bingung kemana arah jalan pulang. Di Simpang 5 aku terkesima, enggan melangkah sebab takut salah arah. Aku hanya diam terkuku, menunggu waktu, mencari ruang dengan sedikit peluang yang nyaris hilang dari ingatan. Di Simpang 5 Semarang, aku membaca arah jalan pulang melalui kenangan-kenangan yang ditikam masa silam. Bantul 2020. Berita keempat, Juli 2020. Pastilah tak ingat 1000 tahun yang lalu, saat bencana tiba, para alim ulama ajak umat masuk peribadatan, bersangka kiamat. Kini bencana tak terduga, bencana tak tentara, pengusaha bertumbangan, usaha kecil-kecilan menggeliat meski melata-lata. Gusti tak tersebut juga dikeluh lidah oleh ajaran tolol otak kanan kiri kami. Bencana apalagi yang kan tiba, yang bangkitkan aku dari perosok sombongku. Jogja 2020. Amsal sebuah peti, simpan sembunyi perkara, karena aib seperti tak terbaca. Segerakan tutup meski 1000 mata mengintai. Tidaklah sesuatu pun tersembunyi, karena Sang Gusti tak pernah tidur sare. Simpan sembunyi perkara, karena aib seperti tak terbaca. Segerakan tutup
meski 1000 mata mengintai, tidaklah sesuatu pun tersembunyi, karena Sang Gusti tak pernah tidur sare. Jogja 2020. Simpang 3 ke Pulau Garam. Sebelum musim menyetubuhi tubuh reranting, marilah bersambang ke ladang harapan. Bakal engkau papas sate-sate di pinggir bangkalan, demi asap mendulang ke awan. Tak juga soto Pamekasan yang hijrah dari perantauan. Setelah kami sulut rindu bersayap obor, bersama runcing arek lancor, teruslah mengejar timur hingga engkau temukan waktu memangkas umur. Di antara debur talang siring menghampas batu karang, memecah hening, maka sampailah di akhir masa menuai suka yang kami sebut Sumenep sebagai awal cerita tersulam dari berbagai sejarah. Adalah cara terindah menghapus resah. Bumi bergetar bahwa alam ini tidak hanya aku, engkau, dan mereka yang tidak diperhitungkan akan hadir, seperti makhluk ukuran nano yang hidup di atmosfer, atau virus tak kentara yang malang melintang membuat manusia lintang pukang. Kita hanya sebagian kecil materi yang gampang terkena bencana, atau sekumpulan debu liat yang mudah lantah oleh derai angin, juga oleh musim yang tak tentu basah dan tak tentu kering. Bumi terus berputar, daun-daun terus berpendar, kehidupan akan mencari muaranya, sampai saat iklim menjadi beku, dan gua batu menjadi penutup bagi pintu-pintu. Terima kasih kepada para penyair yang sudah tampil membacakan puisi karyanya di Sastra Bulan Purnama bulan Mei ini, dengan cara dan ekspresi yang berbeda-beda, dan itu sangat menyenangkan. Teman-teman saling berinteraksi dengan cara yang berbeda selama pandemi ini, dan puisi memperteguh persahabatan. Melalui Sastra Bulan Purnama, puisi terus menjaga persahabatan. Karena itu jangan berhenti menulis puisi, jangan berhenti mengirimkan puisi, jangan berhenti membaca puisi. Dan Sastra Bulan Purnama adalah salah satu ruang bagaimana puisi itu diekspresikan melalui bermacam cara, dibacakan, didramatisasikan, dimusikan, dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai bertemu bulan depan di Sastra Bulan Purnama edisi berikutnya. Terima kasih.